Ustadz, bagaimana kita menanggapi tentang isu yang terkait yang tersebarnya, yang dimana terputusnya dari nasab Sada Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai terputusnya nasab Bani Alawiyah ini, yang dimana kita sebagai pecinta kadang kita terasa sakit hati Ustadz terhadap ucapan itu. Bahkan ada ucapan para ulama yang membenarkan pernyataan tersebut ini. Bagaimana? Apa ulamanya benar? Sekelas apa ulamanya? Oh, Ustadz. Ya itu kan. Ulama itu siapa? Setelah siapa gitu. Nah, kita nih kadang-kadang mengatakan ulama. Ulama yang mana? Sekarang saya mau tanya, kalau ada orang menyatakan misalnya Imam Syafi'i berkata A, kemudian dia menyatakan Imam Syafi'i itu keliru. Ulama? Hah? Misalnya ada misalnya mengatakan Imam Nawawi itu adalah keliru, yang benar itu begini, penemuan saya adalah begini. Itu ulama? Ya enggak. Ahli nasab menyatakan nasabnya Ba'alawi itu tersambung, kemudian ada orang pakai sebang menyatakan itu enggak tersambung, terbukti begini-begini. Ulama? Ya malas. Paham ya? Itu bukan ulama, ulam filma. Ini bukan ulama, ada apa dilateni? Masa ulama? Udah jelas. Jadi kalau orang itu kalau ngomong itu dilihat siapa yang ngomong, apa omongannya, siapa diomongin. Anda bisa tahu itu. Ini ada orang di pasar, paham ya? Ada orang di pasar mengkritik profesor, paham ya? Paling omongannya ngelantur. Paham ya? Ini jangan minum obat ini profesor goblok, ini profesor keliru penelitiannya. Yang benar itu ini. Apa? Ya ini sandal ini, makan ini, benar ini. Mau percaya kita? Wah ini hebat ini. Berarti lebih hebat daripada profesor. Ya, monggo aja kalau Anda mau ikuti itu. Udahlah, nggak usah karena itu, ya inilah. Kalau sudah menghadapi fenomena begini, Anda harus jadi cerdas. Sopong tidak kerungu belas ini, tidak ketok belas ini. Modelnya aja juga bukan model ulama kok betulnya. Omongannya bukan begitu kok ulama. Nah karena itu udahlah, nggak usah ente bingung dan nggak usah dilihat. Ada apa kamu lihat? Kamu bingung karena PDB. Paham ya? Nah, jadi nggak usah bingung ya. Jadi ini permasalahan. Jadi karena itu saya ini juga heran kok banyak orang tanya masalah ini. Loh kok aku takut bingung dengan omongannya orang begini ini buat apa gitu loh. Ya enggak usah direken. Jadi jangan kamu anggap orang yang tidak menjawab itu adalah kalah ilmu. Enggak. Ya gara-gara ngelantur enggak tidak dilateni gitu loh. Enggak dilatih percuma nanti. Percuma. Ya, Anda lihat bagaimana? Enggak nunggu habaib hatta kiainya. Sekarang ulama. Dia enggak kayak Miftahul Akhyar, itu orang alim itu. Itu orang alim, itu orang tawadhu, itu orang baik itu. Enggak usah dilatih ini sudah. Ya, enggak usah dilatih ini. Lihat aja nanti apa hasilnya. Ini sudah sumpah kalau saya akan mati itu dan ini. Emangnya kalau enggak dimatikan, intinya benar. Saya mau tanya, apakah yang membunuh Sayyidina Ali itu lebih hebat daripada Sayyidina Ali yang dibunuh? Apakah yang bunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman itu lebih hebat daripada yang dibunuh? Apakah Yazid itu lebih hebat daripada Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain? Karena dia yang jadi penguasa. Enggak. Kadang-kadang Allah itu innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah itu bisa memanjakan orang yang zalim. Tapi hatta idza akhadahu lam yuflithu. Tapi sekali turun adab Allah enggak ada sisanya itu orang. Enggak ada sisanya itu orang. Ini bukan hal yang baru, ini banyak kita dari dulu. Ini habaib ini sudah pengalaman di gini, tidak ada masalah. Ini di medsos saja. Di medsos, tahu di medsos? Misalnya saya kasih gambaran. Di medsos itu ada laskar apa itu ya? Macam-macam. Ketika diusir mana laskarnya? Ketika diberhentikan, diusir sama orang-orang itu mereka ada yang marah. Mana laskarnya mana? No, ada orang 10, 20 dikaitkan laskar. Itu medsos namanya. Karena itu nggak usah ribut, nggak usah bingung, tenang aja. Ente hadir majelis, ente maulid, ente itu mereka mau bicara itu dan ini, kelas biar sudah. Biar, nggak ada masalah, biasa itu. Bilang idal kalbu la yu'dika illa ribahu, fakhalli ila yaumil qiyamati yambahu. Kalau memang itu anjing menggonggong tidak mengganggu kamu kecuali gonggongannya, biarkan sampai hari kiamat. Memang itu bahasanya. Bahasanya anjing ya gonggongan, bahasanya orang yang benci ya begitu, biarkan. Biarkan ya, dia kalau bertobat alhamdulillah, kalau nggak bertobat ya sudah, biar sampai mati begitu, selesai. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Emangnya semakin menurun yang baca Ratib, semakin menurun yang baca Syamsuddaulah,
semakin sedikit yang hadir majelisnya habaib. Hall-hallnya di mana-mana semakin sedikit. Enggak ada masalah. Enggak usah bingung. Enggak usah bingung. Mudah-mudahan insyaallah dengan adanya ini juga kita akan paham bahwa antum mau dipisahkan sama habaib. Nah, antum ini mau dipisahkan sama habaib. Kenapa? Karena semenjak kita ini bersatu, maka kekuatan Islam tidak akan bisa digoyahkan di negeri ini.